Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dengan NPM 5021219. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran IPS SD Kurikulum 2013 dan IKM, dan diampu oleh dosen Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu ini pengembangan pembelajaran, kemudian yang kedua pengembangan pembelajaran IPS pada sekolah dasar, yang ketiga pembelajaran IPS pada kurikulum 2013, dan yang terakhir pembelajaran IPS dalam IKM. Lanjut ke slide selanjutnya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai pengembangan pembelajaran. Apakah kalian sudah tahu deskripsi ataupun pengertian dari pengembangan pembelajaran tersebut? Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Secara umum, pengembangan pembelajaran adalah cara atau usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi, metode pembelajaran, dan penggantiannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian, pengembangan pembelajaran IPS pada sekolah dasar. Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak 1970 tahunan sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Menurut Sumaja 2008, IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Dengan kata lain, kajian-kajian IPS sangat luas melalui berbagai macam pendekatan interdisipliner yang saling berkaitan dengan kehidupan sosial manusia atau humaniora. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran IPS. Nah, di sini penjelasannya yaitu pembelajaran IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar agar dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya ya. Nah, adapun fungsi pembelajaran dari IPS. Sementara itu, fungsi pembelajaran IPS di SD ataupun madrasah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, kemudian ada keterampilan juga, dan kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berkaitan dengan fungsi mata pelajaran IPS. Lanjut kita ke slide selanjutnya yaitu pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Kita masuk ke materi. Dalam pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar, disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterkaitan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Next. Masih ada lanjutannya. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS pada kurikulum 2013 ini yaitu membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini maka perlu mengasah critical thinking peserta didik. Membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang lebih baik lagi. Dalam kurikulum 2013, KI harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. Lanjut. Nah, kemudian ke materi yang selanjutnya, kita ke judul pembelajaran IPS dalam IKM. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat agar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Lanjut ke slide selanjutnya. Pada tingkat SD, ada beberapa perbedaan penggabungan mata pelajaran IPA dengan mata pembelajaran IPS, kemudian disingkatlah menjadi IPAS, yang akan mulai diajarkan pada kelas 3. Tujuannya untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek dalam, alam maupun sosial. Lanjut ke cara mengimplementasikan kurikulum merdeka di jenjang SD ataupun madrasah. Terdapat 3 pilihan dalam menerapkan IKM di jenjang SD ataupun madrasah. Adapun satu kategori yang ini, satu kategori mandiri belajar, kemudian 2 kategori mandiri berubah, ini, kemudian yang terakhir kategori mandiri berbagi. Next. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.